Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang memahami dan memproduksi teks diskusi. Komponen pembahasan materi hari ini ada beberapa poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, definisi teks diskusi. Yang kedua, fungsi teks diskusi. Yang ketiga, ciri-ciri teks diskusi. Yang keempat, struktur teks diskusi. Yang kelima, contoh teks diskusi. Dan yang keenam, cara memproduksi teks diskusi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai definisi teks diskusi. Dapat kita perhatikan di depan layar, teks diskusi adalah salah satu jenis teks yang memberikan dua pendapat mengenai suatu hal. Pendapat tersebut tentu ada yang selaras dan juga ada yang bertentangan. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai fungsi teks diskusi. Teks diskusi memiliki fungsi untuk menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu sampai mendapat kesepakatan dari kedua pihak yang diskusi. Nah, di fungsi diskusi ini ada beberapa yang harus kita perhatikan, seperti kayak menguji bukti, menyampaikan gagasan atau suatu permasalahan. Yang kedua, menghubungkan fakta dan data yang berbagai sudut pandang. Yang keempat, bertukar pikiran. Yang kelima, menanggapi dan mengungkapkan suatu permasalahan. Jadi itulah fungsi diskusi yang dimana menyampaikan pendapat pada pembahasan suatu isu sampai mendapat kesepakatan dari kedua pihak yang berdiskusi. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai ciri-ciri teks diskusi. Poin yang pertama yaitu struktur teks diskusi terdiri atas isu, argumen, menentang, dan argumen pendukung, serta simpulan atau rekomendasi. Yang kedua, menggunakan secara profesional verba material, verba relasional, dan verba mental. Yang ketiga, menggunakan konjungsi perbandingan. Artinya, konjungsi tersebut berguna untuk mempertentangkan kedua gagasan yang berlainan, mempertegas kontras. Yang keempat, menggunakan modalitas dalam membentuk opini dan rekomendasi. Modalitas ini ialah klasifikasi pernyataan pro kontra atas kemungkinan atau keharusan. Pembahasan yang keempat yaitu mengenai struktur diskusi. Yang pertama yaitu isu dan masalah. Di dalam teks diskusi, biasanya diberikan masalah yang akan didiskusikan atau dibahas lebih lanjut. Jadi, poin yang pertama itu harus tahu kita isu atau permasalahan yang akan didiskusikan. Yang kedua, argumen atau pendapat yang mendukung atau supporting point. Artinya di sini, pada bagian pendapat yang mendukung ini, kita dituntut untuk menjabarkan lebih lanjut mengenai penjelasan tentang masalah yang akan sedang kita bahas. Jadi itulah poin terpenting dalam diskusi nanti. Yang ketiga, argumen atau pendapat yang menentang pertentangan atau disebut dengan contrasting point. Artinya di sini pada bagian pendapat yang menentang, ini alangkah baiknya kita memberikan pendapat yang lebih berbeda dengan pendapat yang mendukung. Yang keempat yaitu kesimpulan dan saran. Di mana kesimpulan dan saran itu merupakan bagian usaha yang kita ambil jalan tengah mengenai masalah yang sedang kita bahas, agar kesimpulan kita ambil tidak lagi mendatangkan masalah baru. Pembahasan yang kelima yaitu mengenai contoh teks diskusi. Yang pertama yaitu isu, di mana dapat digambarkan dalam layar. Di dalam era globalisasi ini, tayang televisi sudah tidak bisa dihindari. Dengan menonton televisi, kita bisa memperoleh bermacam-macam informasi, termasuk di dalamnya hiburan. Pertanyaannya adalah, adakah dampak negatif yang timbul dari menonton televisi? Sebagai masyarakat menganggap bahwa menonton televisi berdampak positif, tetapi banyak juga masyarakat yang menganggap bahwa menonton televisi berdampak negatif. Nah, itulah yang merupakan isu poin pertama yang harus kita perhatikan dalam contoh diskusi kali ini. Yang kedua, argumen mendukung. Kita perhatikan bahwa dapat positif dan menonton televisi adalah sebagai berikut. Pertama, televisi memiliki kelebihan dalam hal penyajian berita. Televisi umumnya remaja tidak ketinggalan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas pada remaja secara cepat. Itu merupakan argumen pendukung, di mana di situ terdapat dampak positif dari menonton televisi. Argumen menentangnya,
Sementara itu, dampak negatif dari menonton televisi adalah sebagai berikut. Pertama, televisi membuat remaja lupa waktu. Bagi pelajar, kecanduan menonton televisi menjadi kontraproduktif dengan tugas seorang pelajar yang kewajibannya belajar. Di situ jelas sekali antara argumen mendukung dengan argumen menentang, di mana ketika kita menonton televisi itu mendapatkan informasi dan memberikan wawasan yang cukup luas, sedangkan yang menentangnya yaitu ketika seorang pelajar menonton televisi terlalu lama itu akan lupa waktu dengan belajarnya. Yang keempat yaitu simpulan, artinya dari beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa televisi mempunyai dampak positif dan negatif. Hal itu tergantung pada penonton televisinya. Yang keenam, cara memproduksi teks diskusi. Ada 6 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama, menentukan topik perdebatan isu. Yang kedua, menentukan tujuan atau memberi penjelasan tentang pro dan kontra. Yang ketiga, mencari informasi atau data tentang isu yang dipilih. Yang keempat, menyusun kerangka teks atau karangan. Yang kelima, mengembangkan kerangka menjadi teks diskusi. Dan yang keenam, merevisi penyuntingan teks diskusi. Sekian dan terima kasih. Itulah pembahasan kali ini tentang teks diskusi. Sebelum saya mengakhiri penutupan dengan Assalamualaikum, saya terlebih dahulu mengucapkan sekian dan terima kasih. Salah, Allah kan berbelit-belit jadinya kah? Astagfirullah, aturannya tadi tuh